disitulah masa terbanyak. Bayangkan, akar kita nih ada banyak, kita bikin home meeting di situ, disitulah akan melipat. Ya. Dari 50 titik home meeting, masing-masing anggap aja misalkan 10. Berarti sudah ada 500 orang baru di situ. Ya kan? Kita bikin home meeting seminggu 2 kali. Home meeting serentak ya. Home meeting serentak 2 kali. 500, anggap 1000. Yang closing tiket mungkin sekitar 60%-nya lah, 600. Ya, akhirnya di Grand OP serentak kita punya peningkatan dari 400 jadi 1200. Di situ gimana kita lipatin lagi? Kita bikin lagi home meeting serentak lagi. Karena ada orang baru artinya ada daftar nama baru. Ya kan? Terus seperti itu. Jangan pernah mengandalkan upline untuk bangun home meeting. Ketika kita terus mengandalkan upline untuk bangun home meeting, kita akan mempunyai keterbatasan waktu untuk ajak orang baru. Upline kita ngadain home meeting di titik A, prospekan kita ada di titik C. Kita ajak nih, mau nggak ke sini? Wah jauh, kenapa kita nggak bangun home meeting di sini? Bahkan saya tuh di Bandung, saya punya 5 titik OP. Saya punya 5 titik OP, yang masing-masing OP-nya itu ada kurang lebih sekitar 200 masa. Prinsip saya adalah jarak dari OP, misalkan 1 jam 2 jam, itu harus bikin OP di sana. Jarak 1 jam 2 jam bikin OP di sana. Ya kurang lebih sekitar 5-10 km lah. 10-20 km, udah daripada kamu jauh-jauh datang OP sini, yuk kita bangun OP sana. Nah, tanggung jawab akan besar. Contoh, kita mungkin HC di sini misalkan Pak Sugeng, ya kan? Pak Sugeng yang selalu bertanggung jawab gimana caranya ruangan ini penuh, betul nggak? Nah, kalau misalkan kita punya OP, sebut satu daerah di mana misalkan? Sebut di Bantul. Entah siapapun yang tergerak untuk membangun Bantul dan membangun OP Bantul, itulah yang akan jadi leadernya di sana. Kita bangun OP Bantul. Kita akan berpikir keras gimana caranya OP Bantul akan rame. Dan ketika rame, siapa yang akan jadi leadernya? Kita. Siapa yang akan mendapatkan rewardnya? Kita. Siapa yang akan menjadi line above-nya? Kita yang membangun OP Bantul. Ya, jadi yuk sama-sama kita berpikir gimana caranya nih bisnis kita buka cabang banyak. Cabang kita dari OP ke OP. Mungkin masa OP kita cuma 100 atau 50, tapi kita punya di 10 titik OP, itu juga akan sama. Jadi ketika vision seminar semua berkumpul di satu titik, dan disitulah acara akbar kita. Jadi kalau misalkan kita bisa ambil kesimpulan, masing-masing kita punya jualan besar, dan kita punya masa yang besar, disitulah bisnis Anda akan menjadi bisnis yang layak untuk diperhitungkan. Jadi saya di sini hanya sedikit sharing, ya, bagaimana cara saya menjalankan bisnis ini. Saya di awal memang saya jualan, nggak ada yang salah dengan jualan, karena kita distributor. Tugas distributor ya jualan, betul? Tugas distributor adalah jualan, mentransferkan produk di tangan kita ke tangan konsumen. Tapi apapun caranya itu nggak jadi masalah. Ya. Lagi-lagi selalu ingat, beda zaman, beda tantangan. Kalau misalkan memang zaman sekarang adalah zaman online, kenapa kita nggak pelajari tentang online? Ya, yuk sama-sama kita pelajari tentang online. Siapa tahu ternyata di Yogyakarta, di kota ini banyak sekali anak muda yang pengen sekali belajar online, tapi karena kita tidak belajar online, kita menghilangkan potensi itu. Ketika akhirnya kita belajar online, kita bilang, mau belajar online nggak? Mau, yuk ikut. Mau belajar online nggak? Mau, ayo ikut. Kita bikin home meeting, kita ajarin dia. Nanti lama-lama dia akan ngikutin kita. Karena apa? Karena dia ketergantungan sama kita. Kita sudah kasih ilmunya, ini jualannya nih kalsium, nih jualannya nih spirulina. Oke siap, jualan. Awalnya jualan aja dulu. Kalau nggak salah ada yang namanya CPW di sini, betul? Nah, ada yang namanya CPW. Nah udah gitu suruh dia kejar CP. Dengan cara jualan dia sangat bisa sekali dia kejar CP. Dia kejar CP, masukin ke yang namanya CPW. Di sana otak dia akan konslet.
Iya dong, dia yang taunya jualan gitu kan, ternyata pas di CPW, wah bangun aset, ya kan, ternyata ada komunitasnya yang luar biasa, bikin dia nggak bisa pergi dari komunitas ini. Dan ternyata bisa lewat jaringan juga gitu kan, ajak ke pertemuan. Percaya sama saya, insya Allah kalau misalkan ketika kita mempunyai way out bagi masyarakat, masyarakat akan terima. Dan bisnis online dipadukan dengan bisnis jaringan, itu akan menjadi bisnis yang sangat raksasa. Itu yang saya lakukan. Tapi lagi-lagi konsultasikan ini semua ke upline aktif Anda, ya. Jangan ambil konsultasi di atas panggung karena mungkin budaya Anda dan budaya saya beda. Saya hanya sharing berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, pengalaman yang saya alami ketika saya membangun grup saya di Bandung, ya. Lalu 1 kali 1000 berbeda dengan 1000 kali 1, ya. Kita jualan besar berbeda dengan kita jualan kecil tapi banyak orang. Pilih mana? Pilih kita jualan kecil tapi banyak orang, atau kita jualan besar tapi orangnya cuma 1? Saya pilih yang ketiga. Kita jualan besar, kita punya jaringan banyak. Itu adalah bisnis yang cepat dan bisnis yang kuat. Sekali lagi, yuk kita sama-sama buka mata kita lihat bahwa banyak sekali leader-leader yang akhirnya mempunyai peringkat yang cepat, itu karena jualan. Dan banyak leader yang akhirnya mempertahankan bisnisnya yang kuat, itu karena jaringan. Kenapa kita nggak unggul di dua-duanya? Kita bisa jualan gede, kita bisa jaringan gede, itu yang luar biasa. Itu yang sedang kami bangun. Itu yang sedang Bandung bangun. Kami pengen jualan kami besar, jaringan juga kami besar. Bisa nggak Yogyakarta bangun seperti itu? Bisa. Soekarno pernah bilang, berikan saya 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Di sini ada sekitar 40 anak muda. Kita bisa guncangkan Yogyakarta, dan kita bisa cetak royal jauh lebih banyak lagi, dan kita bisa bangun pertemuan, bukan hanya ratusan, kita bisa bangun pertemuan rutin ribuan orang. Amin? Lalu terakhir dari saya, ya, menikahlah dengan bisnis ini. Ini banyak yang belum menikah ya, jadi belum ngerasain rasanya menikah. Tapi menikahlah dengan bisnis ini. Serius, ketika Anda sudah mulai menikah dengan bisnis ini, Anda akan sangat mencintai bisnis ini. Anda akan sangat mencintai pertemuannya. Anda akan sangat menikmati mendengarkan netpinya. Anda akan sangat mencintai yang namanya prospek. Karena yang namanya menikah berbeda dengan pacaran. Kalau pacaran, kita cuma ngelihat lebih-lebihnya aja. Cantik, pintar, solehah, ya kan? Tapi waktu sudah menikah, kentutnya bau gitu kan? Tidurnya ngorok gitu kan? Suka garuk-garuk. Tapi kita siap menerima kelebihan dan kekurangannya, betul? Menikahlah dengan bisnis ini. Ketika kita menikah dengan bisnis ini, kita bukan hanya mencintai bonusnya. Kita bukan hanya mencintai reward Hongkongnya. Kita bukan hanya mencintai Scoopy-nya. Tapi kita juga mencintai pertemuannya, kita juga mencintai segala apapun kekurangan di bisnis ini. Dan akhirnya ketika kita menerima kelebihan dan kekurangan, kita akan sangat pol sekali menjalankan bisnis ini. Bukan bisnis upline, bukan bisnis online, apalagi bisnis crossline. Iya dong, ngapain ini bisnis crossline, ya kan? Ketika Bapak Ibu sudah memiliki rasa, ini bisnis saya, bisnis Bapak Ibu akan besar. Bisnis Bapak Ibu akan besar. Tadi datang pertemuan, datang tepat waktu atau terlambat? Mungkin ada yang terlambat, mungkin ada yang tepat waktu. Yang tepat waktu, dia berpikir bahwa ini adalah bisnis saya harus gimana caranya, ini pertemuan harus bagus. Setiap OP, kita nggak perlu nunjuk, kita introspeksi aja sama diri sendiri. Kira-kira setiap OP kita datang lebih awal atau datang belakangan? Kita nggak perlu saling nunjuk, kita introspeksi aja. Kalau misalkan kita datang belakangan, berarti kita masih belum menganggap bahwa bisnis ini bisnis sendiri-sendiri. Kalau misalkan kita sudah datang lebih awal dan kita bantu tim player untuk menyiapkan kursi,
menyiapkan apapun gitu ya, keperluan opportunity preview, itu kita sudah menjalankan bahwa ini bisnis kita sendiri. Kita sudah menyiapkan untuk prospek kita gitu kan. Tapi kalau misalkan tenanglah, masih ada upline. Nah, itu baru ya kan. Ada satu cerita ya, di satu perkampungan ada sayembara. Kita sedekah bareng-bareng. Di satu buah drum kita akan sedekah madu. Jadi sedekah madu. Jadi warganya itu terserah mau kasih madu berapapun, tapi dimasukin ke drum itu, ya kan? Oke, satu malam ditinggalkan drum itu, lalu akhirnya besok paginya sama-sama kita lihat sudah seberapa banyak madu yang terkumpul. Akhirnya ketika dibuka, apa yang terjadi? Isinya hanya air. Isinya hanya air putih biasa. Kenapa? Karena setiap orang berpikiran, madu udah banyak, kita campurin air aja nggak akan kelihatan. Semua orang berpikir seperti itu. Si itu pasti ngasih madu, saya kasih air aja. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada madu yang terkumpul, hanya air. Nah, kalau misalkan kita semua berpikir bahwa pertemuan sudah ada Pak Sugeng yang ngurus, kita nggak perlu, kita datang belakangan aja. Atau kita datang pas impact aja. Nah, itu sama aja kita membangun istana pasir dalam bisnis. Kita nggak pernah membangun aset yang kuat ketika kita masih berpikir seperti itu. Karena balik lagi, bisnis ini bisnis duplikasi. Apa yang kita lakukan saat ini akan dilakukan grup kita di masa depan. Ketika kita melakukan hal yang terbaik saat ini, kita akan diduplikasi oleh grup kita, jaringan kita yang terbaik juga di masa depan. Ketika kita membangun istana pasir saat ini, ketika kita membangun mental yang kurang bagus saat ini, itu juga akan diduplikasi oleh jaringan kita. Jadi jangan yang namanya duplikasi. Duplikasi itu pedang bermata dua. Ya, apa yang kita lakukan itu akan diikutin oleh downline kita. Ya, saya harap pertemuan kali ini membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, dan pertemuan kali ini akan sangat sia-sia kalau misalkan kita masih berpikir bahwa CPM selanjutnya saya harus datang lagi. Bukan itu tujuannya. Tapi CPM selanjutnya saya akan bawa grup sebanyak mungkin untuk datang ke CPM. Dan bulan ini adalah bulan kualifikasi Royal Weekend. Jangan pernah berpikiran bahwa saya harus datang Royal Weekend. Jangan. Tapi berpikiranlah adalah kita harus bawa lebih banyak jaringan kita ke Royal Weekend. Mungkin ilmu yang saya sharingkan malam ini Bapak Ibu semua sudah pernah mendengarkan. Mungkin sudah pernah mengetahui, tapi ujung dari ilmu bukanlah pengetahuan. Tapi ujung dari ilmu adalah tindakan. Seorang leader itu ditentukan bukan dari pengetahuannya, tapi seorang leader itu ditentukan dari seberapa banyak dia melakukan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum.